Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Malila Taisuta, NPM 2019 01500257. Di sini saya akan melakukan cyber counseling, layanan konseling perorangan untuk untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Silakan ditonton. Halo, selamat siang. Halo Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya Bu. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Naila Andini Taisuta, kelas 11 SMA semester 2. Ya, kalau Naila, sebelumnya senang sekali Ibu bisa hadir dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih juga kepada Naila yang telah berani dan juga bersedia untuk melakukan layanan konseling kita pada hari ini. Sebelumnya, Naila ini tahu nggak apa itu layanan konseling perorangan? Maaf itu, silakan mute-nya. Iya Bu, saya kurang tahu sebenarnya. Aku mau cerita ke Ibu agar dapat informasi dan solusi. Baik, karena kamu belum tahu juga, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Layanan konseling perorangan adalah satu layanan yang diberikan oleh Ibu kepada Ananda untuk mengentaskan permasalahan Ananda. Jadi, dalam mengentaskan permasalahan ini, Ibu mengharapkan Ananda dapat secara sukarela dan terbuka menceritakan permasalahan yang Ananda miliki. Terus juga Ananda nggak perlu malu, nggak perlu takut juga, karena segala yang diomongin dalam pertemuan kita kali ini akan Ibu rahasiakan. Nah, apakah Ananda mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baik, sebelumnya Ananda sudah kenal sama Ibu kan? Iya Bu, saya sudah kenal. Ya, Ibu. Nama Ibu Nadia, oke? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam layanan kita. Nah, seperti yang udah Ananda bilang di WhatsApp, bisa diceritakan kembali Ananda sekarang apa yang Ananda rasakan, gitu, seperti yang Anda ceritakan di WhatsApp kemarin, kan baru sedikit tuh yang Ananda ceritakan. Iya, Ibu. Jadi gini, Bu. Saat ini kan saya sudah ke sudah kelas 11 semester 2. Saya punya planning untuk masuk ke perguruan tinggi negeri.
Saya bingung banget, Bu. Harus memilih melakukan ujian SBMPTN atau SNMPTN, Bu. Baik, jadi Ananda itu bingung ya, harus memilih SNMPTN atau SBMPTN? Seperti itu. Iya, Bu. Nah, sebelumnya kalau Ibu boleh tahu, Ananda tahu nggak yang lebih jelasnya tentang SBMPTN dan SNMPTN? Saya tahu SBMPTN dan MPTN itu jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri, Bu. Itu aja. Ya, betul. Apa yang Ananda alami memang betul. SBMPTN dan SNMPTN itu merupakan, kalau apakah terdengar? Terdengar, Bu. Ya, jadi betul kata kamu, kata Ananda, kalau SBMPTN dan SNMPTN itu merupakan jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Namun sepertinya Ananda ada beberapa kekeliruan ya yang Ananda tahu. Mungkin Ibu akan menginformasikan lebih lanjut tentang SNMPTN dan SBMPTN. Iya, Bu. Karena saya tahu cuma itu aja. Oke. Oke, jadi SNMPTN itu merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ya, jadi SNMPTN ini merupakan seleksi yang digunakan melalui jalur undangan gitu. Jalur undangan ini didapatkan dari seleksi akumulasi nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5. Seperti itu. Jadi kalau SNMPTN itu jalurnya melalui nilai rapor dari kelas 1 sampai dengan semester 5 gitu. Nah, sedangkan kalau SBMPTN itu bentar. Oke. Jadi kalau SBMPTN itu kan singkatan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi bedanya itu SBMPTN jalur yang mengharuskan untuk mengikuti tes tertulis gitu. Jadi kalau SBMPTN ini kita harus mengikuti UTBK dulu, ujian berbasis komputer, teknologi berbasis komputer gitu. Jadi bedanya SNMPTN sama SBMPTN itu kalau SNM jalurnya dari nilai raport, dari hasil nilai-nilai kamu yang sebelumnya di SMA atau SMK. Nah, kalau SBMPTN itu SBMPTN itu kamu bisa melakukan ujian secara langsung gitu. Jadi keduanya itu bukan suatu hal yang kamu harus bingungin gitu. Karena SBMPTN dan SNMPTN itu bisa kamu jalankan keduanya. Iya, jadi SNMPTN itu kan saat kamu nanti kelas 12, nanti kan nilai kamu akan diakumulasi. Nah, kalau nilai kamu mencukupi dengan KKN-nya, maka kamu bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan jalur undangan itu. Oh. Seperti itu ya, Bu. Saya sudah mulai mengerti, Bu, tentang SBMPTN dan SNMPTN.
Ya, jadi kamu nggak usah bingung mau milih SNMPTN atau milih SBMPTN, karena kamu bisa menjalankan keduanya gitu. Karena kan kamu sekarang masih kelas 11 kan. Nah, kamu bisa nih memperbaiki nilai kamu agar kamu bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan undangan dari perguruan tinggi negeri langsung. Wah, kayak gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya saya bisa melakukan keduanya. Iya betul, selagi kamu kan masih ada waktu untuk memperbaiki nilai kamu. Jadi, sekarang mungkin kamu bisa nih, belajar dengan giat, biar nilai kamu tinggi dan memiliki kesempatan itu buat masuk SNMPTN. Tapi juga kalau eee, misalnya SNMPTN itu nggak kamu dapatkan, masih ada pilihan lain, yaitu SBMPTN. Jadi, gimana nih Ananda? Saya sudah mengerti sih, Bu. Saya juga udah nggak terlalu bingung lagi. Karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan, tapi kurang jelas gitu, Bu. Jadi saya tetap masih bingung. Kalau Oke, sekarang pertanyaan kamu tadi, kebingungan kamu tadi apa udah tercerahkan atau gimana? sudah sih, Bu, lumayan sudah mengerti. Karena saya sebelumnya kan bingung, saya harus pilih SBMPTN atau SNMPTN. Ternyata setelah Ibu menjelaskan, saya mengerti kalau itu bisa dilakukan keduanya. Gitu. Iya, betul banget. Terus juga selain kedua jalur tersebut, ada banyak jalur lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak sekali jalur, salah satunya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu enggak semua perguruan tinggi negeri itu ada jalur tersebut, tapi kebanyakan perguruan tinggi negeri itu udah ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu kita memang kalau jalur mandiri itu biayanya lebih besar untuk dikeluarkan gitu. Namun itu juga merupakan salah satu jalur yang bisa kita ambil untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oh gitu, Bu. Jadi sebenarnya banyak ya, Bu, cara masuk perguruan tinggi negeri. Ya, betul. Kalau jalur mandiri ini dia dibuka itu dari perguruan tingginya sendiri gitu. Kan kalau SNMPTN dan SBMPTN itu kan seleksinya dilaksanakan dari pemerintahan gitu. Yang dilaksanakan dari pemerintahan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, kalau jalur mandiri ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri itu sendiri. Tuh. Sama tesnya kayak SBMPTN, ujian tes tertulis. Tapi memang biaya yang dikeluarkan itu akan lebih banyak daripada SBMPTN dan SNMPTN. Oh gitu, Bu. Jadi saya ada tambahan pengetahuan juga nih soal ulang ujian masuk perguruan tinggi itu. Nah, ya betul sekali, Naila. Nah, kalau gitu gimana nih atas permasalahan Ananda tadi? Tadi udah jelas banget ya. Apakah ada yang mau kamu ungkapkan lagi gitu permasalahan kamu? Saya sih sebenarnya cuma itu aja sih yang saya bingung. Oke, jadi untuk permasalahan kamu sudah cukup.
Iya cukup, Bu. Oke, karena apa yang tadi Ibu bicarakan itu bersifat informatif ya, terus juga kamu bilang bahwa teman-teman kamu masih tahu informasinya hanya sekedar SNMPTN dan SBMPTN itu jalur perguruan tinggi negeri aja gitu. Nah, kamu bisa berbagi informasi yang tadi Ibu berikan ke teman-teman kamu, agar teman-teman kamu juga lebih memahami seperti yang udah kamu pahami sekarang gitu. Iya, Bu. Saya akan beritahu informasinya ke teman-teman saya. Oke, karena waktu juga udah jam segini ya, karena permasalahan kamu juga udah alhamdulillah teruntaskan, mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Nah, nanti kalau misalkan Ananda ada permasalahan lagi, boleh langsung ngechat Ibu aja di WhatsApp. Nanti kita buat janji waktu lagi untuk melakukan layanan konseling. Oke. Nah, terima kasih banyak, Naila. Ya, Bu, saya juga terima kasih banget atas informasi yang Ibu berikan hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah video cyber counseling yang telah aku buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.